Republik Indonesia dan berdirinya Republik Indonesia. Bendera merah putih itu disebutkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di awal-awal merdekanya bangsa Indonesia. Pada waktu itu terjadi musyawarah menentukan bendera Republik Indonesia. Ternyata guru tua mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang isinya mengusulkan bahwa bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari menerima saran tersebut yang ditulis oleh guru tua dan disampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan diaminkan keinginan tersebut dan dipilih bendera merah putih sebagai bendera Republik Indonesia. Usulannya dari ulama, dari guru tua. Waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa, maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakati oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Muqtahar dari Semarang, zuriat baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Besok proklamasi 17 Agustus. 16 malamnya itu Soekarno menginap di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Dan yang menentukan tanggal proklamasi, yang menentukan tanggalnya, waktunya siapa? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Makanya setiap ada yang jadi presiden, tidak mungkin tidak ziarah ke makamnya Habib Kuita. Semua presiden itu pasti ziarah ke Habib Kuita. Karena beliau yang memiliki jasa besar, beliau gurunya Soekarno. Beliau guru-guru para pahlawan. Kita tahu kan hari Jumat kan proklamasi itu 17 Agustus kan, jam 10 pagi kan. Siapa yang mengusulkan 17 Agustus itu? Habib Ali Kuita. Bung Karno itu sering sowan ke situ, sempat berlindung juga di situ, ya, sempat dibimbing di situ, minta petunjuk hari apa kita proklamasikan itu kemerdekaan. Beliau sampaikan hari Jumat jam 10 pagi, Ramadan, bertepatan dengan Ramadan pada saat itu. Masya Allah, Jumat. Dua sejarawan senior yaitu Profesor Anhar Gonggong dan Profesor Peter Carey, keduanya sepakat dan senada mengatakan bahwa apa yang dilakukan klan Habib Alwi yaitu memanipulasi sejarah bangsa Indonesia merupakan penistaan dan pelecehan martabat. Persisnya, Profesor Anhar Gonggong menyatakan klaim Habib soal proklamasi menista sejarah dan pahlawan. Ini sebagai penistaan atas pahlawan-pahlawan kita ya? Iya, bukan iyalah. Artinya mau menyingkirkan orang lain dan membawa dirinya ke atas seakan-akan dia yang hebat. Dan Profesor Peter Carey menyatakan apa yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya merupakan pelecehan terhadap martabat Mataram dan martabat dari semua sejarawan. Tidak masuk akal seorang Habib Lutfi menganggap kita orang bodoh, ya. Satu pelecehan bagi martabat Mataram, martabat dari semua sejarawan. Lebih detailnya silakan merujuk pada sumber video masing-masing yaitu YouTube Anhar Gonggong Official dan Arah 9. Di video ini saya memberikan ulasan saja sebagai berikut. Pada video Profesor Anhar Gonggong bertanggal 17 Januari 2026 dengan memberi pernyataan tegas melalui judul videonya yakni klaim Habib soal proklamasi menista sejarah dan pahlawan. Dari judulnya saja jelas bahwa klan Habib Alwi telah melakukan penistaan sejarah dan pahlawan bangsa. Pada thumbnail videonya itu, Profesor Anhar Gonggong menuliskan, sudah waktunya menghabisi Habib delusi dengan pikiran ilusi. Sekali lagi, menurut beliau, sudah waktunya menghabisi Habib delusi dengan pikiran ilusi. Sudah waktunya menghabisi. Sebuah kalimat yang bagus sekali.
Profesor Anhar Gonggong menjelaskan pula sejarah yang benar berkaitan dengan kemerdekaan dan proklamasi kita berdasarkan sumber sejarah yang valid. Profesor Anhar Gonggong juga mengutip Profesor Mahfud MD. Setelah saya bicara dengan siapa namanya, Romai Rama, lalu beberapa waktu kemudian Pak Mahfud MD juga menerangkan itu, malah secara panjang lebar. Ya, jangan menganggap bahwa kita ini seakan-akan tidak ada peranan, seakan-akan mereka semua yang punya peranan. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya, cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Itu pernyataan Pak Mahbub MD. Ya, saya juga beranggapan seperti, ya. Ketika Profesor Anhar Gonggong ditanya, kalau ini terus terjadi, dampaknya apa? Beliau menjawab, Tapi kalau ini terus terjadi, dampaknya apa? Dampaknya seakan-akan Soekarno nggak punya peranan, Hatta nggak punya peranan, Syahrir nggak punya peranan, mereka semua. Di akhir video, Profesor Anhar Gonggong mengatakan, Ini sebagai penistaan atas pahlawan-pahlawan kita ya? Iya, iyalah, artinya mau menyingkirkan orang lain dan membawa dirinya ke atas seakan-akan dia yang hebat. apa yang dikatakan Profesor Anhar Gonggong itu telah kami tuliskan dalam buku berjudul Mengapa Penting Mengetahui Habib Balwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW pada halaman 224 di segmen berjudul Pola Taktik Klan Habib Balwi dan Strategi atau Pola Operasi Klan Habib Balwi. Sekarang kita berpindah ke Profesor Peter Carey. Profesor Peter Carey kembali menjelaskan pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan identitas KRT Sumodiningrat yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Beliau juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya merupakan pelecehan bagi martabat Mataram dan martabat dari semua sejarawan. Tidak masuk akal seorang Habib Lutfi menganggap kita orang bodoh, ya. Satu pelecehan bagi martabat Mataram, martabat dari semua sejarawan. Profesor Anhar Gonggong dan Profesor Peter Carey berkata dengan nada yang sama. Profesor Anhar Gonggong menyatakan, klaim Habib soal proklamasi merupakan penistaan terhadap sejarah dan pahlawan bangsa. Profesor Peter Carey menyatakan pada kasus KRT Sumodiningrat itu merupakan pelecehan bagi martabat Mataram dan semua sejarawan. Saya kira dapat pula disimpulkan bahwa manipulasi sejarah yang dilakukan klan Habib Balwi juga merupakan penistaan dan pelecehan martabat seluruh bangsa pribumi Nusantara tanpa terkecuali, dan juga kepada martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya kemudian, klan Habib Balwi dan budak-budaknya ini yang telah melakukan penistaan dan pelecehan martabat bangsa pribumi Indonesia, selanjutnya akan kita bagaimanakan? Didiamkan saja berlalu begitu saja seolah-olah tidak ada apa-apa, atau harus kita bagaimanakan?